Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Kita yang ingin perubahan mana suaranya? Di tengah riuhnya kehidupan kota Bekasi, ada satu peristiwa penting yang sedang dipersiapkan. Sebuah momentum yang akan menentukan arah masa depan. Namun, di balik semangat demokrasi, tersimpan tantangan besar. Sebagian warga memilih diam, tidak hadir di bilik suara, tidak menitipkan harapan dalam selembar kertas. Selama lebih dari 1 dekade, angka partisipasi pemilih di Bekasi stagnan. Rata-rata 3 dari 10 warga memilih untuk tidak memilih. Ini menyebut angka golput di Pilkada 2024 amat tinggi, bahkan lebih banyak dari angka golput saat Pilpres dan juga Pileg di tahun yang sama. Saya akan mengajak Anda untuk melihat di mana saja daerah yang angka golputnya tinggi. Kita lihat datanya bersama. Di slide pertama ada data perbandingan data golput Pilkada 2024 dan juga Pilpres 2024. Pilkada 2018 di Pulau Jawa dan juga Medan. Di Pilkada Jakarta 2024 tercatat memiliki angka golput tertinggi di Pulau Jawa. Angkanya 46,95% atau setara dengan 3,8 juta jiwa dari 8,2 juta jiwa yang terdaftar pada pemilih tetap. Angka ini bahkan menjadi persentase tertinggi sepanjang sejarah golput di Jakarta. Disusul kemudian dengan Jawa Barat yang tercatat dengan angka golput 38,21% atau setara dengan sekitar 14 juta suara yang tidak terpakai. Hanya 22 juta dari 36 juta pemilih yang menggunakan hak pilih mereka. Kita bergeser sedikit ke Pulau Sumatera. Yang menarik yang untuk dibahas adalah Provinsi Sumatera Utara. Karena angka golputnya mencapai 50,68%, setara dengan 5,4 juta pemilih. Angka golput di Sumatera Utara lebih tinggi daripada partisipasi pemilih. Karena partisipannya sebenarnya 5,3 juta pemilih dari 10,7 juta pemilih yang terdaftar. Nah, melihat angka golput yang tinggi ini ternyata juga mendapatkan atensi dari KPU, di mana Komisioner KPU Agus Melas mengatakan berdasarkan data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU, dari 98,5% data yang masuk ditemukan tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak hanya 68,16%. Angka partisipasi ini jauh di bawah partisipasi pemilih saat pemilu 2024 lalu, tepatnya di Pilpres, yaitu 81,78%. Padahal menurut KPU, sosialisasi yang dilakukan ternyata juga tidak berbeda jauh dibandingkan dengan sosialisasi Pileg dan juga Pilpres. Temuan partisipasi pilkada yang rendah ini akan menjadi evaluasi. Ada banyak alasan dibalik keengganan itu. Ketidakpercayaan pada janji-janji yang pernah terucap, kekecewaan pada pemimpin yang tak memenuhi harapan, atau sekedar memilih bertahan di tengah desakan kebutuhan ekonomi. Ada calon anggota DPR memberikan janji, memberikan
program kerja yang menarik nih bagi masyarakat. Ternyata setelah terpilih, anggota DPR itu tidak menjalankan program dan janji-janji tersebut. Dalam aspek hukum, apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat Indonesia untuk merealisasikan janjinya itu? Jadi tidak hanya sekedar omongan saja gitu. Terima kasih. Oke. Karena nggak ditandatangan hitam atas putih ya Bang, nggak pakai materai waktu itu. Wah ini keahlian gua pengacara ditantang. Walaupun itu bukan bidang gua. Jawaban saya, tidak ada undang-undang mengatakan bahwa anggota DPR yang sudah berakhir jabatannya masih bisa dituntut pertanggungjawaban. Kenapa lu nggak melaksanakan tugasmu? Orang tugasnya sudah selesai kok. Gimana Pak yang lebih ahli politik? Setuju, Bang. Setuju. Setuju? Nggak ada Kan gua aturannya. jago kan? Itu janji politik nggak bisa dipidana. Iya. Oke. Singkat padat jelas Janji ya, Pak. politik nggak bisa dipidana, cuma bisa dikoreksi. Benar. Kapan koreksinya? Pada pemilu berikutnya, Anda jangan pilih lagi. Harusnya janji itu dituntut pada saat berjalan. Betul. Melalui fraksi. Betul. Benar ya Bu? Betul. Dipanggil atau enggak di recall begitu Betul. kan? Cara solusinya juga harus politik. Politik Di recall atau istilah kita Jadi memang PAW. tidak ada undang-undang Tidak ada mengatakan. yang mengatakan seseorang bisa dipidana karena tidak melaksanakan Atau ganti janji-janji rugi, politik. atau kembalikan gaji. Menyadari pentingnya setiap suara, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi merancang strategi besar. Visi mereka jelas, yaitu menyelenggarakan pilkada yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. Mereka membentuk tim-tim yang kredibel di setiap sudut kota, menyiapkan pelaksanaan tahapan dengan ketetapan waktu dan ketelitian. Sosialisasi digencarkan. Semua dilakukan untuk menyalakan kembali kesadaran bahwa memilih bukan hanya hak, tetapi juga bagian dari membentuk masa depan. Mari bersuara, mari memilih untuk Bekasi yang lebih baik.